Jadi kuota yang diberikan pada akhirnya tidak sia-sia begitu, dipakai untuk hal-hal yang di luar pendidikan. Dari sini kita bisa lihat bagaimana seharusnya tidak hanya peran dari pemerintah saja yang kita andalkan, namun juga kita perlu melihat peran dari orang tua yang di rumah, bahkan juga guru di sekolah dalam mengajar. Artinya seperti ini, jikalau guru di sekolah mengajar melalui daring, memberikan pelajaran mungkin dirasa kurang efektif melalui belajar online ini, maka selebihnya orang tua di rumah seharusnya lebih bisa peka gitu terhadap anaknya. Tapi apa yang menjadi kekurangan bagi anaknya dapat diajarkan oleh orang tuanya. Tapi bukannya nanti bakal mengganggu waktu kerja orang tua. Misalnya kayak gini, oke kalau misalnya yang tingkat SMP, SMA, SMK dan yang ke atas, bagaimana yang tingkat ke bawah, SD, TK? Bukannya itu akan mengganggu produktivitas orang tua sebagai orang tua ya, mencari nafkah harus dan sebagainya. Bukankah itu harus mengganggu mereka? Kalau dalam kondisi seperti ini kalau kita melihat masa pandemi corona ini, memang banyak orang tua yang cenderung seperti di PHK, kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Maka sebenarnya kita dapat melihat itu merupakan bukan juga suatu berkat, tapi cukup gugup di sini karena baru juga kan, kita juga baru di corona. Jelasin semuanya aku itu. Ini dia. Pemecahannya itu karena ya memang itulah kenapa saya bilang kurang efektifnya. Di sisi lain ekonomi juga nggak stabil, pendidikan juga nggak stabil. Yang saya pikirkan lagi ini moralitas, sikap dari seorang anak pelajar. Contoh ya, anak dari TK, SD, SMP, SMA, mereka sebenarnya harus dididik, langsung diberikan penerapan oleh guru. Ya, betul. Kalau mereka dididik mulai dari sekarang ini yang di tengah pandemi corona, sekarang ini kan nggak lagi mereka capek mendengarkan apa yang guru sampaikan. Jadi pertama waktu mereka melihat sistem belajar online, kadang ada yang nggak belajar itu nggak serius. Mungkin dia hanya melihat gini tapi entah kemana pikiran. Apalagi waktu pas di zaman tatap muka, itu aja banyak yang masih mereka anak-anak dalam tanda kutip, ada anak-anak yang mampu menangkap daya ingatnya, ada yang tidak. Ini harus tidak bisa disamaratakan, itu satu lagi. Dan selanjutnya juga efektif dalam PJJ ini harus kalau bisa butuh disurvei lah, butuh seorang dari dinas pendidikan untuk melihat dari kota hingga sampai ke pedalaman apa kendalanya. Iya, betul, setuju. Karena jikalau diamati bersama di kota, anak-anak akhirnya di rumah terus. Secara otomatis pergaulan mereka kurang kurang lebih kepada bagaimana bersosialisasi lagi. Karena mereka sudah nanti akan mengubah hal yang baru lagi kalau akan masuk. Kenapa? Saya nggak usah jauh-jauh. Waktu anak-anak yang tempat saya berpikir gini. Waktu saya bilang, apa nggak masih Pancasila? Itu masih ada yang nggak hafal. Oh, masih ada yang nggak hafal? Iya. Gara-gara ini pandemi corona, kalau mau diterapkan sistem upacara online, ya minta maaf. Dan bisa untuk buat sistem karena ya ada internet, tapi kita juga butuh peralatan khusus untuk melakukan itu kan. Saya juga ada lihat beberapa YouTuber, dia nanya antara foto seorang tokoh publik internet kayak artis-artis gitu, entertainment gitu, dengan tokoh publik perjuangan kayak pahlawan gitu. Mereka lebih paham, lebih tahu siapa orang itu. Artinya mereka lebih tahu orang-orang yang kayak artis gitu, kayak YouTuber dibandingkan dengan orang-orang tokoh-tokoh pahlawan. betul. Itu juga jadi pertanyaan seperti ini Bang, berpengaruh atau tidak ya pengaruh belajar daring ini terhadap anak-anak tingkat SD, TK ke depan? Berpengaruh tingkat TK, SD, SMP, SMA. Kenapa? Di Instagram, di Facebook ada slogan-slogan dalam video singkat. Jikalau pembelajaran tahun depan 2021 akan masuk, nah, jikalau waktu ada upacara sudah dibuat kayak gini, tarik ses, selompok. Ada di video TikTok. Sebenarnya itu suatu hal untuk masukan kepada orang tua, itu yang pertama. Yang kedua kepada sekolah, yang ketiga kepada untuk pemerintah, dan lebih kepada yang paling ini adalah orang tua. Kalau saya lebih efektif, pendidikan yang paling untuk mendukung itu di keluarga. Jadi orang tua harus berperan. Dan yang kedua itu sekolah, ada persenannya. Dan pemerintah ini sebagai penyedia, sebagai penyelenggara,
karena di tengah pandemi corona